Becak motor diyakini lahir dari pesatnya perkembangan transportasi. Becak merupakan kendaraan roda 3 dengan dikayu. Namun pada 2010 oleh orang Palembang, becak dimodifikasi menggunakan separuh motor dan jadilah becak motor. Biasanya becak motor banyak dijumpai di kawasan pasar-pasar tradisional di kota Palembang. Masyarakat lebih memilih becak motor karena dapat mengangkut orang dan barang dibandingkan ojek motor. Ya ada kate yang angkutan lain. Oh, enggak Mobil ada. lah kate. Atau milih becak engkol, Ya kate Nggak ada 56. lagi, ya? sudah becak motor semua di sini. Iya. Oh. Ibu Ya takut lah, cuman mana? Kate jalan lain. jalan lagi. Di Kecamatan Kertapati, Palembang, becak motor menjadi sarana transportasi sehari-hari, terutama yang tinggal di Jalan Sungki ataupun Jalan Sunan, karena tidak ada pilihan transportasi yang lain. Ya, di Simpang Sungki Kecamatan Kertapati inilah becak motor banyak terlihat mangkal. Keberadaan becak motor ini menjadi sangat penting bagi warga yang tinggal di kawasan sini sebagai alat transportasi. Bagaimana sih aktivitas sehari-hari mereka? Ayo ikuti saya. Salah seorang penarik becak motor adalah Rusdi Sanidin. Sehari-hari ia mangkal di Simpang Sungki mulai dari pukul 10 pagi hingga sore hari. Di Simpang Sungki ini sedikitnya 30 tukang becak motor berebut penumpang yang ingin menggunakan jasa mereka. Panas terik cuaca tidak menjadi halangan bagi para penarik bentor ini demi meraup lembaran rupiah agar asap dapur keluarga mereka tetap ngebul. Tidak ada sistem antrian. Mereka menyerahkan sepenuhnya kepada penumpang yang akan memilih becak motor mana yang akan mereka naiki. Biasanya angkot jurusan Kota Kertapati berhenti di dekat barisan becak motor. Penumpang yang turun kemudian memilih becak motor untuk meneruskan perjalanan ke rumah mereka. Bila bentor umumnya menggunakan mesin motor, becak motor Rusdi sedikit berbeda karena menggunakan mesin pemarut kelapa. Alasan utamanya karena lebih murah jika dibandingkan menggunakan sepeda motor. Awalnya Rusdi menarik becak roda 3 di kawasan itu sejak tahun 90-an. Namun setelah mengumpulkan uang tabungan 3 tahun terakhir, ia pun memodifikasi becaknya menjadi becak motor. Faktor tenaga juga menjadi alasan agar tidak terlalu lelah ketika mengantar penumpang yang tujuannya jauh. Ya kurang lebih 100 dapat. Kalau raminya itu. Terus kalau sepinya biasanya dapat berapa? Sepi sekitar 60. 60 apa, Pak? Kalau enaknya dari becak bentor ini karena kebantu tenaga. Jalan jauh kan tidak terlalu capek. Dibandingkan dengan Becak engkol. becak engkol. Iya. Mengendarai becak motor kelihatannya memang mudah. Tinggal menyalakan mesin, tarik tuas gas, dan bentor pun meluncur. Namun, untuk berbelok ternyata bagian depan becak cukup sulit dikendalikan. Saya pun cukup kerepotan ketika mencoba mengendarai bentor. Oh gitu matinya. Nah, begitulah kira-kira mengendarai becak motor ini ternyata tidak mudah. Butuh keahlian khusus dan harus terbiasa. Saya hanya belajar dasarnya saja. Tapi setirnya ini terlihat terlalu berat menurut saya karena ini aja dalam keadaan kosong udah begini berat, atau apalagi ada penumpangnya. Ya Pak Rusdi ya? Oh gitu. Namun, becak motor di Palembang kini dilarang beroperasi oleh pemerintah sesuai peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 yang menyebutkan sepeda motor hanya digunakan seorang pengemudi dan seorang penumpang. Becak memang tidak didesain untuk dipadukan dengan motor. Bagian plat besi biasanya dilas saja, padahal kadang dikendarai dengan kecepatan tinggi. Aspek keselamatan penumpang menjadi pertimbangan pemerintah sehingga izin bentor tidak pernah lagi dikeluarkan. Dinas Perhubungan Kota Palembang bekerjasama dengan Satuan Lalu Lintas Polresta Palembang berulang kali melakukan razia terhadap bentor dan bahkan pernah mengadangkan ratusan becak motor. Namun, upaya itu belum berhasil memutus rantai pasokan bentor karena masyarakat yang masih terus menggunakannya. Karena sesuai dengan Undang-Undang tahun 2009
kendaraan itu sudah dimodifikasi. Jadi untuk faktor keselamatan juga tidak ada, apalagi malam Pak. Penerangannya dari mana? Itu kan becak dimodifikasi ke motor. Jadi untuk jalan protokol itu memang tidak boleh dan dilarang untuk masuk ke kota Palembang. Untuk sekarang masih kucing-kucing kan. Memang jumlah becak motor semakin berkurang, terlebih dengan adanya larangan melintas di jalan protokol. Namun, untuk menghilangkan kendaraan yang satu ini juga bukan perkara mudah, karena masih banyak warga yang menggantungkan nasibnya menjadi penarik becak motor. Apakah mungkin becak-becak motor ini kemudian diperbaiki, dirapikan, dan kemudian diperdayakan menjadi angkutan wisata jarak dekat sehingga menjadi ciri khas? Tentunya pemerintah Kota Palembang yang dapat memberikan solusi bagi kota dan warganya. Dono Purwanto, Beni Apriyadi, Palembang, Sumatera Selatan.